Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma rzuqna yaqinan wal khiqna bis salihin waj'ali lisana sidqin fil akhirin waj'ali min warasati jannatin na'im. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sekarang Abu Salamah akan menceritakan kisah tokoh wanita muslimah yang menakjubkan. Nah, siapakah dia? Mari anak-anak kita simak bersama. Tauhidnya begitu teguh, sekeras baja. Cahaya iman di hatinya tak pernah redup. Bahkan ia rela darahnya tertumpah demi membela Islam, agama yang diyakini kebenarannya. Sejarah Islam menorehkan namanya dengan tinta emas sejarah. Dialah muslimah pertama yang gugur di jalan Allah, wanita mulia yang layak diteladani kaum Hawa. Beliau bernama Sumayyah binti Khayyah. Awalnya Sumayyah hanyalah seorang hamba sahaya. Dengan penuh kesabaran dan ketekunan, ia bekerja kepada Abu Huzaifah bin Al-Mughirah. Budi pekertinya yang baik membuat Abu Huzaifah menikahkan Sumayyah dengan saudara angkatnya bernama Yasir, seorang pria dari Yaman. Dari pernikahannya itu, pasangan Sumayyah dan Yasir dikaruniai seorang putra bernama Ammar. Kebahagiaan Sumayyah kian bertambah ketika Abu Huzaifah memerdekakan Ammar dari perbudakan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah tuanya meninggal, keluarga Sumayyah hidup di bawah perlindungan Bani Makhzum sampai Ammar menginjak dewasa dan Sumayyah Yasir memasuki usia tua. Hingga akhirnya sebuah kabar gembira bagi seluruh umat manusia. Seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang membawa cahaya iman dan agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Muhammad adalah seorang rasul yang membawa kabar gembira dan penyempurna akhlak manusia. Anak-anakku, kabar datangnya Nabi baru mengguncang seantero Mekah. Ada orang yang tertarik, namun lebih banyak lagi yang menolak. Ammar bin Yasir dengan rasa penasaran kemudian mendatangi Rasulullah di rumah Arqam bin Arqam dan mendengarkan langsung wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ammar tahu betul sifat dan akhlak seorang Muhammad yang sangat terpuji. Ia langsung yakin dengan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Rasulullah. Tanpa rasa ragu, Ammar mengucapkan ikrar syahadatnya dan menjadi seorang muslim. Dengan penuh kegembiraan, Ammar menyampaikan kabar datangnya seorang nabi itu kepada ibu dan ayahnya. Apakah keduanya menolak? Cahaya iman ternyata menyinari hati Sumayyah dan Yasir. Keduanya kemudian mengikuti jejak sang anak bersyahadat dan menjadi muslimah dan muslim. Berbeda dengan keluarga Sumayyah, kebanyakan orang Quraisy justru sangat anti, bahkan memusuhi Islam, ajaran yang dibawa Rasulullah. Pada awalnya, Sumayyah dan keluarganya menyembunyikan keimanan mereka terhadap Islam. Namun, tauhid yang disembunyikan rapat-rapat itu akhirnya diketahui juga. Mengetahui Sumayyah dan keluarganya telah masuk Islam, murkalah, marahlah orang-orang musyrikin, terutama Bani Makhzum, yang selama ini telah melindungi mereka. Anak-anakku yang solih dan solihah, teror dan siksaan mulai mendera mereka.
kaum musyrikin memaksa Umayyah bersama suami dan anaknya untuk melepas keyakinan. Posisi mereka yang rendah membuat keluarga Sumayyah harus tabah menghadapi tekanan dan siksaan yang bertubi-tubi. Mereka hanya senantiasa memohon perlindungan dan pertolongan dari Allah saja. Anak-anakku, orang-orang Quraisy tanpa rasa iba menyiksa, menyeret mereka di jalanan dan membawa mereka ke padang pasir tengah terik matahari yang sangat panas. Kaum kafir itu lalu memakaikan apa? Baju besi. Baju besi ketika terkena matahari maka akan sangat panas. Mereka menambah siksaan itu, menambah penderitaan itu kepada Sumayyah dan Yasir. Setelah keringat mereka berhenti mengalir, tubuh mereka kering karena air sudah habis. Lalu darah mereka mulai bercucuran. Mereka dipaksa untuk kembali murtad dari agama Islam dan dipaksa untuk menghina dan mencaci Rasulullah. Na'udzubillah. Kerasnya siksaan tak membuat iman mereka goyah, hingga akhirnya Abu Jahal turun tangan untuk menyiksa Sumayyah dan keluarganya. Tangan dan kaki mereka diikat, lalu dilemparkan di atas kerikil tajam yang panas karena di tengah gurun pasir. Cambuk yang melukai tubuh mereka tak mampu melunturkan keyakinan mereka terhadap kebenaran Islam. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, di tengah siksaan yang kejam, Sumayyah dengan penuh keberanian justru menantang Abu Jahal, seorang pemimpin Quraisy musyrikin yang ditakuti. Abu Jahal murka, marah mendengar seorang perempuan menantangnya. Ia lalu membunuh Sumayyah dengan cara yang keji demi menutupi gengsinya yang telah ditantang seorang perempuan. Anak-anakku, Sumayyah pun gugur sebagai syahidah pertama. Ia adalah pahlawan Islam pertama yang meninggal karena membela agama Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus berdoa untuk keluarga Sumayyah. Wahai Sumayyah, wahai Yasir, bersabarlah. Sesungguhnya balasan kalian adalah surga. Begitulah sabda Rasulullah pada keluarga Sumayyah. Sungguh amat sangat iri kita semua mendengar Rasulullah sudah menobatkan mereka sebagai ahli surga. Anak-anakku, ternyata peran wanita dalam membela Islam sungguh begitu nyata, sungguh begitu besar. Sahabat Sumayyah sebagai orang ketujuh yang masuk Islam berani mengorbankan nyawanya untuk membela kebenaran agama Allah. Sungguh Sumayyah adalah muslimah yang layak dijadikan panutan dan teladan. Namanya akan tetap dikenang sepanjang masa. Anak-anakku yang soleh dan solehah, demikian kisah sahabat Nabi kali ini, sahabat perempuan Sumayyah bin Khayyaf. Semoga kita semua bisa meneladani kesungguhan beliau, loyalitas beliau, tekad beliau untuk menjaga keutuhan iman. Allahumma amin. Demikian kultum dari Bu Salama hari ini. Insya Allah bermanfaat, memotivasi kita semua. Allahu subhanah al-mulhimu lis-shawab wal muwafiqu lis-sadad. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.